Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita memohon kepada Tuhan agar kita dilayakkan untuk menghadap takhta hadirat-Nya yang kudus. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 22, Allah Sanggup. Jemaat disilakan berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya disilakan. Baik jemaat yang terkasih, kita menyerahkan ibadah kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di pagi hari ini. Banyak hal yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami yang mendatangkan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami bersama. Teristimewa, kami bersyukur bahwa masih ada waktu Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama untuk menyembah, memuji Engkau. Kepadamu Bapa kami datang menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita lanjut memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 199, Barang Siapa Dengar Kabar Masyurkan. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait secara bersama-sama. Jemaat disilahkan berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, bahwa 1 minggu telah kami lewati bersama dalam berbagai kegiatan sehubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Sehingga oleh kekuatan dan kesehatan itu, kami boleh beraktivitas seturut dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami bersama, bahwa ada beberapa anggota jemaatmu yang sempat berada di luar daerah Kota Makassar, sehubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Mereka pun boleh menjalani hidup dan mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan beberapa anggota jemaatmu di kalangan pemuda-pemudi. Mereka telah selesai dalam perkuliahannya, semua oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa di surga, melalui anak-anak kami yang belajar di rumah, melalui daring, mereka terus giat belajar, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang mereka harus hadapi selama mereka belajar di rumah oleh karena masa pandemi. Tetapi karena kuasa dan kemampuan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, mereka selalu bertekun untuk belajar. Kami percaya Tuhan akan menyatakan berkat dan keberhasilan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu bagi persekutuan kami jemaatmu. Terus Tuhan ikat kami dengan kasih sayangmu. Biarlah kami senantiasa bergandengan tangan, sehati sepikir, sehati sejiwa di dalam Tuhan, di dalam memikirkan dan melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sekalian. Kami berdoa untuk pengurus intragerejawi dari sekolah minggu, PKM, PKW, dan PKP. Kiranya Allah memperlengkapi. Pun kami berdoa untuk para penatua diaken yang Tuhan sudah percayakan suatu pelayanan yang mulia dari tengah-tengah jemaatmu. Tuhan kiranya memberkati dan memperlengkapi pula, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Namamu saja dipuji, dimuliakan. Kami berdoa kepadamu Bapa, bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan terus kuatkan dan teguhkan imannya, untuk selalu berharap dan bersandar kepadamu, dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Biarlah mereka senantiasa setia dan tekun di dalam doa dan melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, mendoakan untuk anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Allah terus memperlengkapi, berikan hikmat dan pengertian, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Saat ini kami berdoa, beberapa jemaatmu yang sementara berjuang di bangku kuliah dalam mengakhiri perkuliahan mereka. Sementara ini mereka berjuang dan bergumul mengenai skripsi mereka. Kiranya Allah memampukan mereka, berikan kuasa dan kemampuan, berikan kepintaran, sehingga di dalam mengelola karya ilmiah ini boleh berhasil mengerjakan dan menyusun dengan baik, sebagai tanda bahwa mereka telah memenuhi persyaratan di dalam penyelesaian akademik. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, biaya-biaya yang dibutuhkan anak-anak kami dalam pendidikannya, kami berdoa kepadamu Bapa, Tuhan kiranya terus menyatakan berkat-Mu lewat usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kami senantiasa menikmati, merasakan berkat-Mu. Kami berdoa kepadamu bagi anggota jemaat
yang ada di luar daerah kota Makassar, oleh karena pendidikan dan juga karena pekerjaan. Mereka harus jauh dari keluarga, tetapi Tuhan terus menjaga melindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus juga memampukan mereka di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, dan biarlah mereka boleh menjalani hidup di bawah perlindungan dan pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami datang berdoa kepada Tuhan bagi pemuda-pemudi kami dalam perjuangan hidupnya yang sementara ini bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Mari Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh mendapatkan tempat pekerjaan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa, Bapa di surga, bahwa kami umat-Mu tidak lama lagi akan menghadapi perayaan Natal di bulan Desember. Sesuai dengan keputusan kami jemaat-Mu, kami akan melaksanakan perayaan Natal pada tanggal 11 Desember. Karena itu Bapa, kami berdoa bagi panitia Natal yang bekerja untuk demi memenuhi apa yang kami butuhkan sehubungan dengan pendanaan Natal. Biarlah melalui pekerjaan Roh Kudus memberkati dan memberikan kami kerinduan supaya kami juga terlibat dalam pendanaan ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pendanaan Natal yang kami butuhkan. Tuhan, kiranya nyatakan berkat-Mu sehingga kami umat-Mu boleh terlibat di dalamnya. Ya Tuhan Bapa di surga, tanamkan dalam pengertian kami bahwa ketika kami berkorban bagi pelayanan Tuhan, semua itu tidak mendatangkan kekecewaan ketika kami melayani dengan setulus hati. Kami percaya bahwa sesuai dengan janji Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu, seluruh panitia Natal, secara khusus panitia inti, Tuhan berkati terus, sehingga tetap ada kerjasama yang baik di dalam memikirkan dan merencanakan pelaksanaan perayaan Natal. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami dan kuasai keberadaan hidup kami, agar hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada firman Allah ketika itu disampaikan. Sehingga firman-Mu itu bagaikan jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kami yang siap menerima firman Allah. Dan Tuhan memberkati sehingga dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Pakai hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dan memperlengkapi dengan urapan kuasa dari Allah, sehingga hamba-Mu Ibu Pendeta Roslina Marce dapat menyampaikannya seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat. Disilakan. Perubahan aja jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak
Demikianlah persembahan pujian yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya lewat persembahan pujian ini boleh membawa berkat bagi kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 147, Sabdalah Tuhanku. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat kedua. Jemaat disilahkan berdiri. Lihatlah selebar-lebar benda, musim mengetam telah tibalah. Tuhan panggil dikau dan mengundang, maukah kau jadi pengetamnya? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apa pesanku turutlah. Ribu jiwa dalam gelap terhentak, dengarlah mereka berseru. Tuhan tanya dikau dan mengembang, maukah kau jadi pesuruhku? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apa pesanku turutlah. Kepada hambanya disilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang menguasai tempat kami di mana kami beribadah. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon-pohon anggurnya, dan di bawah pohon arahnya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan bersama-sama kita akan belajar di bawah satu tema renungan kita, yaitu berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan.
Berjalan bersama Tuhan artinya melangkah dengan iman dan persatuan dengan Tuhan selama hidup kita. Berjalan bersama Tuhan dapat juga berarti bahwa kita akan berjalan ke arah yang benar dengan selalu berfokus pada Tuhan dan mengikuti pimpinannya dan pengajarannya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, perlu dipertanyakan, dan banyak orang yang bertanya, mengapa ada orang Kristen yang baru 2 tahun percaya kepada Kristus, tapi sudah bisa memahami dasar-dasar kekristenan. Ia bisa menjadi berkat bagi orang lain, membawa orang kepada Kristus melalui kesaksian hidupnya, bahkan bisa mengajar orang-orang untuk hidup percaya kepada Kristus. Tetapi ada juga orang yang sudah 20 tahun percaya kepada Kristus, tapi masih seperti orang Kristen yang berusia 2 tahun. Apa penyebabnya? Jawabannya ialah karena yang baru percaya 2 tahun itu sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Sedangkan yang sudah dikatakan Kristen 20 tahun, dia hanya Kristen saja, tetapi hidupnya tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan sama juga artinya berjalan bersama dengan orang yang memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi daripada kita. Kita akan mengikuti apa yang ia mau, bukan mengikuti apa yang kita mau. Itulah juga artinya bila kita berjalan dengan Tuhan, kita harus mengikuti yang Tuhan mau, bukan Tuhan mengikuti yang kita mau. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sering dalam kehidupan kita memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini, kita akan belajar bahwa hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang taat kepada pengajarannya dan firman-Nya. Seperti apakah umat yang berjalan bersama dengan Tuhan itu? Yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ kita melihat berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengar pengajarannya dan menaatinya. Mungkin kita katakan saat ini, kita tidak datang ke rumah Tuhan. Memang kita tidak pergi ke gedung gereja beribadah kepada Tuhan. Kita ada di tempat kita masing-masing. Tetapi itu adalah mezbah Tuhan di mana kita beribadah kepada Tuhan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Melalui ayat 1 dan ayat yang kedua ini, kita dapat mengetahui bahwa bahkan yang rindu berjalan bersama Tuhan bukan saja umat Israel, tetapi seluruh bangsa. Bila kita perhatikan kehidupan saat ini, maka kita akan mendapati banyak orang yang datang ke rumah Tuhan hanya sebagai rutinitas dan aktivitas belaka saja. Mereka datang kepada Tuhan, tetapi bukan untuk rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan ada juga yang datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Namun setelah keluar dari tempat beribadah, mereka tidak memelihara firman Tuhan yang sudah didengarnya, tidak menjalaninya, bahkan tidak dilakukannya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dikatakan adalah orang yang berbahagia, karena ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga ketika banjir, hujan, dan badai kehidupan datang, ia tetap dapat berdiri dengan kokoh. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bahagian yang kedua yang akan kita lihat di sini, seperti apakah umat Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua ialah hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan sehingga hidupnya penuh damai sejahtera. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat
dalam bacaan kita. Orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Ayat 3 mengatakan, Tuhan akan menjadi hakim. Apa arti Tuhan akan menjadi hakim bagi kita? Artinya bahwa Ia menjadi pemimpin yang memutuskan perkara dengan adil. Dikatakan juga Tuhan akan menjadi wasit. Artinya Tuhan menjadi pemimpin pertandingan yang tidak memihak. Bila Tuhan menjadi hakim dan wasit yang memimpin bangsa, maka jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tidak akan ada lagi perang seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-3b. Tetapi akan ada damai sejahtera bagi bangsa-bangsa di dalam ayat yang keempat. Kita baca ayat yang keempat. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bercermin dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa banyak orang merasa berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, melainkan berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bukan yang Tuhan mau di dalam hidupnya, tetapi yang Ia mau, sehingga hidupnya bukan dipenuhi damai sejahtera, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kebencian, dendam, iri hati, dengki, dan berbagai macam kekhawatiran. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan ada rasa dendam, benci di dalam kehidupannya. Tidak akan ada rasa kekhawatiran di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam pembacaan kita bahwa Ia akan merasakan damai sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, bersediakah kita dipimpin oleh Tuhan? Hal ini sama seperti seorang ibu yang menuntun anaknya yang buta. Sekalipun anaknya itu buta, tidak tahu jalan yang ada di depannya. Namun ketika ia terus mendengar ibunya dan taat apa yang diperintahkan oleh ibunya, pastilah ia akan merasakan damai sejahtera dan ia sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan yang ketiga di sini, berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Apakah komitmen kita di dalam kehidupan kita? Komitmen kita di dalam pembacaan kita ialah bahwa kita akan tetap terus berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selamanya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa tantangan dan godaan. Tetapi sebagai orang yang berjalan bersama Tuhan, kita akan dituntun selalu diberikan kemenangan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, secara manusia, ketika kita menghadapi pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu menyangkut kehidupan kita, kebutuhan kita setiap hari, terkadang sebagai manusia, kita sudah sering mau putus asa. Kita sering mau kecewa. Kita sering merasa khawatir. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan penuh dengan kesetiaan, memiliki komitmen mengatakan bahwa demi nama Tuhan Allah kita, kita harus berjalan untuk selamanya dan seterusnya, maka Tuhan akan selalu
memberikan kemenangan bagi kita. Banyak godaan dan tawaran dunia yang bisa menggoyahkan komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Misalnya harta, kedudukan, wanita atau pria, atau pasangan hidup yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita percaya bahwa berjalan bersama Tuhan adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan kita tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang hanya sementara saja. Jangan kita tergoda dengan wanita-wanita yang, apalagi bagi pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup, yang hanya melihat secara fisik saja. Ia cantik, ia ganteng, tetapi tidak memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Jangan sampai kita terbawa arus. Itu hanyalah semu saja. Itu hanyalah sementara saja. Tetapi mari kita memperhatikan dan mau melihat perkara-perkara yang kekal, yang abadi, yang selamanya kita akan hadapi. Yaitu ketika Tuhan datang pada kali yang kedua di dalam kerajaan sorga. Mari jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita akan sungguh mengerti bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita tetap setia kepadanya. Kita tetap memiliki komitmen bahwa di dalam nama Tuhan Allah kita, kita akan selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya dapat menjadi pedoman dalam menjalani setiap waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Kepada hambanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari kita memberi dengan sukacita apa yang terbaik yang ada pada diri kita. Sambil persembahan dikumpulkan di rumah kita masing-masing, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku albasar, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Bait yang ketiga. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekas binasa hanya perak emas. Kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Doa persembahan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya disilakan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam ibadah kita telah mengambil bahagian dalam pelayanannya. Kita telah membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami, di tengah penyembahan kami ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bahagian di dalam hidup kami, sehingga kami pakai di dalam menjalani kehidupan ini yang Tuhan masih karuniakan. Biarlah firman-Mu itu kami jadikan sebagai suluh atau pelita di dalam langkah kehidupan kami ini. Bapa di surga, berkati hamba Tuhan
yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus memperlengkapi dan mengurapi dengan kuasa Allah, pertambahkan hikmat dan pengertian di dalam melaksanakan tugas pelayanan selanjutnya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa di tengah penyembahan kami umat-Mu telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan menerima persembahan kami, kiranya membawa sukacita dan berkenan di hati Tuhan. Biarlah persembahan-Mu ini dapat dipakai demi kelanjutan dan demi untuk kemajuan bagi pelayanan Tuhan sendiri. Berkati kami umat-Mu yang sudah memberi. Biarlah kami semakin diberkati lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat disilahkan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika aku kehausan meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Doa berkat oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada hambanya disilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengarahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dan oleh pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, yang terus memberkati hidupmu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 5, Ada Satu Sobatku. Jemaat disilahkan berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
kita laksanakan bersama, kiranya penyembahan kita berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.